Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Widyonugroho bersama dengan tim pengabdian Bambang Rianto dan Fitrah Anugrah Wismayuda ingin mempresentasikan pengabdian masyarakat kami dengan judul pembuatan modul pelatihan training elektropneumatik untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur. Presentasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Seperti kita ketahui pada era sekarang ini adalah era industri 4.0, di mana otomatisasi sangat dibutuhkan di setiap lini kehidupan, terutama di industri. Nah, salah satunya adalah sistem elektropneumatik yang merupakan pengembangan dari pneumatik, di mana energi pneumatik digunakan sebagai media kerja tenaga penggerak, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Sistem pneumatik sering digunakan untuk tujuan antara lain mencekam, menggeser, memposisikan benda kerja, dan mengarahkan arus barang ke arah yang berbeda. Nah, sistem pneumatik ini sangat berguna di industri untuk produksi dalam sistem otomasi dengan menggunakan udara terkompresi. Nah, sistem elektropneumatik ini sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan serta mengembangkan program-program otomasi yang sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0 ini. Berdasar dari situ, maka kami memilih mitra, yaitu SMK Muhammadiyah Borobudur yang beralamat di Jalan Sarindra Raya, Borobudur, Jawa Tengah. Institusi ini sudah mendapatkan akreditasi A dengan fasilitas yang tersedia ada 31 ruangan dengan luas total ruangan 2.597 meter persegi. Sedangkan gurunya berpendidikan S2, S1, dan D3. Program keahlian yang ditawarkan, yang disediakan adalah teknik permesinan, teknik pemeliharaan mekanik industri, teknik otomotif, teknik otomotif kendaraan ringan, dan teknik otomotif, dan pariwisata, yaitu akomodasi perhotelan. Nah, di dalam pendidikan keahlian tersebut dibutuhkan pengembangan-pengembangan. Salah satunya adalah peralatan-peralatan pendukung untuk memudahkan proses praktek sekaligus meningkatkan kompetensi dari anak didik, yaitu dengan sistem penambahan materi sistem elektropneumatik yang saat ini belum tersedia, sehingga diperlukan peralatan dan pelatihan untuk bisa melaksanakan sistem elektropneumatik itu. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah satu, pengadaan modul training elektropneumatik, dan kedua adalah pelatihan elektropneumatik untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam program teknik otomasi dalam kemampuan dasar teknik elektropneumatik. Baik, kita lanjutkan dengan metodenya. Untuk melaksanakan kegiatan ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pembuatan modul training, kedua adalah pemberian materi teori dan praktek tentang elektropneumatik. Materi teori sudah disediakan berupa e-book yang dapat diakses oleh perangkat Android. Kemudian juga bisa disediakan juga sistem aplikasi, yaitu software pneumatik developer. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan dilakukannya pretest sebelum pemberian materi dan post-test setelah diberikan materi teori dan praktek. Baik, kita lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini ada yang pertama adalah pembuatan modul training. Untuk modul training, pertama sebelum dibuat kita desain dulu. Nah, desainnya terdiri dari papan yang diberi kaki, kemudian di dalam papan itu dipasangi beberapa komponen sistem elektropneumatik yang terdiri dari aktuator, kemudian ada sensor, kemudian air service sebagai penggerak aktuator, dan ada solenoid
kemudian ada 5 adalah modul switching power supply, dan 6 adalah modul push button dan relay. Nah, dari desain itu kemudian kita buat menjadi modul praktikum seperti ini. Jadi di sini ada aktuator double acting cylinder yang ada 2 buah, kemudian di situ dipasangnya juga limit switch, juga sensor proximity. Kemudian juga ada katup 5/2 single solenoid dan katup 5/2 double solenoid. Kemudian seperangkat relay, ada power supply untuk mensuplai arus, kemudian ada push button untuk men-trigger, kemudian ada fasilitas kabel-kabel, konektor, pipa hose. Nah, ini sudah merupakan satu modul yang siap untuk digunakan dalam pelatihan. Nah, yang kedua yaitu pemberian materi teori secara klasikal. Nah, materi itu sudah kita upload di dalam di link, kemudian mahasiswa kemudian bisa mengakses, di download e-booknya, kemudian bisa dibaca menggunakan handphone masing-masing. Kemudian selain ada materi e-book, kemudian juga dijelaskan secara klasikal, yaitu topik dasar tentang elektropneumatik, yaitu struktur aliran sinyal sistem elektropneumatik, komponen sistem elektropneumatik, rangkaian elektrik dasar, dan rangkaian elektropneumatik. Nah, setelah dilakukan pemberian materi secara klasikal, kemudian praktek instalasi rangkaian elektropneumatik dasar. Sebelum praktek, maka peserta mengakses software pneumatic developer, peserta merancang sistem rangkaian sistem elektropneumatik. Setelah dirancang, kemudian dicoba dieksekusi. Kalau sudah berhasil, maka berarti rangkaiannya itu benar. Kemudian peserta diminta untuk merangkai, membuat instalasi dari rangkaian yang sudah didesain. Nah, setelah dirangkai, kemudian kita run, apakah pas button kita tekan, apakah itu berjalan secara otomatis atau tidak aktuatornya. Bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur, gantian satu dengan yang lain. Kalau itu sudah berhasil, berarti kemampuan untuk merangkai sudah bisa, kemudian mendesain juga sudah bisa. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pre-test dan post-test. Peserta semua itu belum pernah mempelajari tentang elektropneumatik. Nah, ada 20 soal yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pengertian dasar pneumatik, simbol-simbol komponen elektropneumatik dan prinsip kerja, dan rangkaian sederhana elektropneumatik. Ini contohnya soal-soalnya. Nah, kemudian hasil akhir, guru itu mendapatkan skor dengan klasifikasi naik dari poor menjadi good, dan dari siswa menjadi dari bad menjadi poor, artinya dia meningkat kemampuannya. Dari hasil pelatihan tersebut, kita bisa melihat bahwa dapat diambil kesimpulan, rancangan dan pembuatan alat training elektropneumatik telah berhasil dilaksanakan dan bisa bekerja dengan baik. Nah, itu kemudian kita serahkan kepada SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, dan dari hasil pelatihan kita bisa melihat bahwa pelatihan tersebut bisa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta, baik itu guru dan siswa, tentang sistem elektropneumatik. Nah, ke depan alat ini akan kita sempurnakan lagi dari yang menggunakan sistem relay menjadi sistem yang berbasis PLC. Nah, semua kegiatan ini disupport oleh LP3M UMY dengan skema pengabdian masyarakat, skema PKM, program kemitraan masyarakat tahun 2020.
yang dilaksanakan 2021 ini. Luaran yang kita ajarkan yang pertama adalah media massa di Harian Jogja, kemudian video di YouTube, dan artikel posting di seminar Abdi Mas UMY yang keempat. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.